Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari ini kita boleh berjumpa kembali, berkumpul di tempat ini. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara boleh mengalami kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita sama-sama datang dengan segala kerinduan kita. Kita mau datang dan kita membawa syukur kita karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima segala puji dan sembah kita. Kami bawa setiap hati kami Tuhan. Inilah persembahan hidup kami. Kami naikkan syukur kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, kami sembah, kami sembah. Haleluya, sebab Engkau Raja di atas segalanya, Kau layak disembah. Haleluya. Oh, mari datang dengan segenap hatimu, nyatakan cintamu, nyatakan rindumu.
haleluya. Kami sembah, kami sembah. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sebab kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi segala kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mau ngangkat tangan kami lebih lagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh ada semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk kami dapat memberikan syukur kami melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan syukur kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti langit dan bumi yang selalu memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah puji di hadapannya. Biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Amin. Say haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lagi dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak perlu takut, sekalipun masalah, rintangan di depan kita menghadang, kita tidak perlu takut karena kita memiliki Allah, sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita mau menyatakan lebih lagi, kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu roh di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu
Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kita menyatakan lebih lagi, meskipun musuh di depan kita, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu ropa di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita semuanya. Haleluya. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semuanya. Kita mau siapkan hati kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyatakan lebih lagi dengan segala kerinduan kita. Yes Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami rindu ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami semuanya. Ini hati kami Tuhan. Yes Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
penuh. Menyatakan dengan segenap hatimu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan lebih lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur Tuhan, ketika hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Kami mampu menanggalkan manusia lama kami. Kekuatan itu hanya kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Kemampuan kami untuk menanggalkan hal-hal yang buruk dalam diri kami, bukan karena kami tetapi karena Engkau saja Tuhan. Roh yang ada dalam diri kami yang sungguh luar biasa memampukan kami menjadi manusia-manusia baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman Praise and Worship. Luar biasa. Semuanya kotak-kotak gitu ya. Saya mau pakai kotak-kotak takutnya karena perutnya buncit jadi fokusnya ke situ gitu ya. Enggak jadi saya. Tapi melihat sebelah sini antusias, semangat, tengah juga, apalagi samping. Saya enggak tahu kemarin tidur jam berapa, Mas Gilang? Tidur jam berapa, Mas? Kita kecapean juga dia ya. Di depan tadi ada 3 hal kejujuran yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ketika kemarin Bapak Gembala meminta saya untuk membantu pelayanan kematian, saya bilang siap gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara saya belum pernah Pak. Tapi saya jujur, saya bilang siap gitu ya, tapi saya juga jujur Pak, mohon petunjuk. Rezeki orang jujur adalah ketika baru bilang itu beberapa waktu kemudian Bapak Gembala kirimkan materi gitu ya. Dan itu materinya runut, jadi tinggal kita menyampaikan saja urut-urutannya. Bayangkan kalau belum pernah dan saya bilang, ya Pak sudah beberapa kali gitu ya, saya ngapusi Pak Daniel nggak kirim materi, nggak kirim rundown gitu ya. Bisa pusing saya, karena kan beda kematian untuk
di Tiongting sama di rumah kan berbeda. Ada urut-urutannya, ada namanya berbeda-beda. Bahkan kalau memungkinkan pakaiannya juga menyesuaikan. Itu kejujuran pertama yang saya sampaikan ke beliau. Yang kedua, saya jujur mempersiapkan ini. Hari Senin yang lalu sudah dapat 2 slide. Judul sama ayat gitu ya. Itu kan. Saya jujur sama terus baru mau melanjutkan malam berikutnya itu sudah ada oikos, sudah ada ini. Duh, gitu ya. Terus tahu-tahu sudah mau Kamis, Pak Gembala hubung itu lagi. Waduh. Dan tadi malam saya bermimpi, tidur habis dari survei jam 8 sampai rumah setengah 9, mandi sebentar. Tidak lama-lama karena memang saya butuh hanya 3 ciduk untuk bisa. Ya betul, karena saya 1 ciduk selesai, sabunan 2 ciduk untuk membilas. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa, apalagi dingin Pak, dingin. Ngirit banget saya ya. Terus saya tidur, jam 9 minum obat tensi dulu, setengah 2 bangun Pak. Bangun, enggak, setengah 2 itu bangun karena bermimpi. Jam setengah 8. Baru 2 slide, aduh, saya bingung, saya takut, saya bangun langsungan. Setengah 2. Iman-iman tidur saya, akhirnya saya hanya ke belakang, tidur lagi. Tapi saya kelingan, oh betul baru 2 slide. Terus jam 3 saya baru bangun. Saya baru bangun, ya berdoa ya karena hamba Tuhan kan harus berdoa dulu. Berdoa, dan ketika berdoa, amin gitu ya, langsung meluncur ini semua, enggak tahu. Tapi baru sampai slide ke-6, perut saya sakit gitu. Waduh, saya enggak tahu itu jam setengah 4. Setengah 4 selesai, langsung ke belakang. Kan di rumah saya itu enggak boleh menghidupkan sanyo sebelum semua habis gitu ya. Ini memang saya rada ketat di situ karena urusannya dengan uang gitu ya. Wah, sengosek saya bilang. Jam setengah 4 saya langsung ke belakang, saya ambil sisa-sisa air gitu. Udah selesai, saya lanjutkan lagi. Jam 4 akhirnya selesailah. Belum penutupnya, selesai karena memang harus mengisi air semuanya dulu. Selesai jam 4, istri saya bangun, dia ngurusi lantai atas gitu ya, memang ada lantai atas. Ternyata ada banyak kotoran piraan tetangga yang di atas gitu ya, kucing. Tapi puji Tuhan saya lanjutkan lagi, rampung, selesailah. Hari ini saya bisa datang dengan materi lengkap gitu ya. Walaupun sampai di tempat ini jam 8 kurang 1/4, saya rada pekeuh, tapi puji Tuhan Pak Gembala belum datang. Puji Tuhan. Saya waduh, telat terapena gitu ya, tugas, anak saya juga tugas, kok tekonnya jam 8 kurang 1/4. Ketika masuk ke sini, puji Tuhan, enggak ada mobilnya. Saya senang banget. Yang ketiga, saya tadi di belakang, saya mikir saya pakai kotak-kotak yang di depan tadi kayak itu loh Pak, Trio Libels. Iya. Roni, Yani dan Edwin gitu ya. Luar biasa tadi. Semuanya segar-segar, saya enggak tahu harusnya yang belakang tadi ada Mas, koreo ya gitu ya. Keren banget ya. 3 hal yang saya akan sampaikan kejujuran tentang saya. Dan akibatnya apa? Akibatnya saya mendapatkan kemudahan. Dikirim materi oleh Pak Daniel. Kalau tidak dikirim, saya akan pelentas-pelentus di depan, sok-sokan isoh gitu ya. Enak enggak sok-sokan isoh? Enggak enak. Memang kita dipandang orang mampu, tapi sebenarnya di hati kita, aduh kayak piye engko, kayak piye, rambutku piye, piye dan sebagainya. 3 hal kejujuran yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua, pertama tadi, saya izin jane Pak, sebenarnya izin gitu ya. Persiapannya tadi malam gitu ya, tapi sebenarnya sudah sambil dari Senin. Judul dan juga ayat tadi. Tapi ketika kesininya ternyata banyak yang harus dikerjakan. Bahkan saya sampai lupa bahwa hari Sabtu kemarin itu, tak pikir saya di Oikos Sultan Pak. Saya bilang, waduh Pak jangan sore-sore Pak, nanti saya Oikos Sultan. Loh bukan Pak, karena yang ngajak survei itu Pak Ketuanya, Pak Daniel, Chris. Oh enggak Pak, nanti masih minggu depan. Jadi ketika kita jujur, hal yang mungkin sepele, Tuhan tolong. Tapi memang itu resiko kita
wah racetoi wong iki ya gitu misalkan ya. Bisa mungkin ya kalau saya jujur tadi Bapak Ibu Saudara katakan ini orang 100 gitu ya, ada 1-2 bilang wah pendeta racetoi. Persiapan lagi dek bengi gitu misalkan ya. Tapi mending saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi. Ada seorang hamba Tuhan di daerah Tangmang. Sudah lama banget peristiwanya. Ada anaknya yang jatuh dalam dosa, MBA katakanlah gitu ya. Dan ketika ibadah perjamuan kudus, beliau masuk ke depan ke sini. Masuk ke depan dan dia bilang apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua jemaat tahu bahwa anaknya memang mengalami hal itu. Dia bilang sama jemaatnya dan bilang gini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta maaf, anak saya gini. Dan saya mendisiplin diri, saya akan tetap datang tiap hari Minggu, ini gembala. Tetapi saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti ada tamu-tamu yang akan menyampaikan, nanti bergiliran para majelis menyampaikan. Saya akan duduk di depan sendiri sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang terjadi dalam keluarga saya. Apa yang terjadi semua jemaat. Semua menangis karena kejujurannya. Bayangkan seorang gembala, seorang hamba Tuhan, dia memimpin jemaatnya, dan ketika ada anaknya yang jatuh dalam dosa, dia mengakui di depan, dia minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, dan jemaatnya malah terharu menangis dan dia bilang enggak perlu gitu Pak, tetapi tetap dia berkomitmen dalam beberapa waktu tidak ambil bagian dalam pelayanan mimbar. Tidak saya ceritakan siapa nama, tapi sudah lama banget gitu ya. Gembala senior sudah meninggal. Jadi itu menjadi teladan bagi jemaatnya. Bukan teladan di mana keluarganya yang jatuh dalam dosa, bukan. Tapi bagaimana dia mau jujur, bagaimana dia mau menyampaikan kebenaran, bahwa memang betul bahwa keluargaku salah satunya jatuh dalam dosa. Dan semua jemaat itu sangat-sangat semakin mengasihi gembala ini. Karena dia menyampaikan kejujuran di hadapan jemaat dan itu menjadi teladan bagi banyak orang. Karena apa? Karena dia berkata sebenarnya fakta yang terjadi. Kalaupun dia tidak berkata pun, jemaat sudah tahu gitu ya. Sudah tahu tentang kondisi keluarganya. Tapi dia sampaikan itu, dia maju ke depan minta waktu, kemudian duduk di depan, paling depan, dan yang bertugas yang menyampaikan firman adalah pendeta lain, bahkan juga sampai beberapa waktu dia masih tetap duduk di depan, dia datang tetapi dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Sebagai bentuk konsekuensi, dia bukan menghukum dirinya sendiri ya, tetapi ya ini bagian dari bagaimana mendisiplin dirinya. Tidak harus menjadi standar banyak hamba Tuhan, tidak, tetapi pribadi Bapak Gembala itu. Tetapi apa akibatnya? Jemaat betul-betul malah salut, malah berusaha terus mendoakan, tidak menghakimi malahan. Karena apa? Sudah selesai, sudah diakui. Kalau dosa tidak kita akui, kalau kebenaran kita tutup-tutupi, justru akan kita terngiang-ngiang di telinga kita. Apalagi kalau kita berbohong hanya demi eksistensi diri, hanya berbohong demi biar tidak dipandang remeh. Rugi Bapak Ibu Saudara. Kalau tema minggu yang lalu sudah disampaikan dengan begitu jelas tentang bagaimana kita harus berbicara yang benar. Tapi mari kita belajar untuk boleh melakukannya. Tetapi ingat, kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang rusak. Total rusak kehidupan kita. Kita akan buka di dalam Efesus. Saya akan mulai dari ayat yang ke-17 sampai 25. Mungkin akan mengulang sedikit apa yang disampaikan Bapak Gembala minggu kemarin. Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, mohon ayat yang genap. Efesus 4, 17 sampai 25, judul perikopnya LAI memberikan manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Manusia baru itu menjadi kerinduan kita semua. Dan ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak mau hidup di dalam manusia yang baru itu. Karena ada bagian kita untuk menerimanya. Ada bagian itu untuk melakukannya. Set selanjutnya Mas. Manusia lama dan manusia baru, ini perbedaannya. Bisa baca dan kemarin sudah hanya mengulang saja. Kalau manusia yang lama seperti pikiran sia-sia, pengertiannya berada dalam kegelapan, tidak menyembah Allah, bodoh, keras kepala, pemarah, perasaan tumpul, serakah, geram, berdusta, pemalas, pemfitnah. Tapi ketika hidup baru, kita hidup benar dan kudus, menolak manusia lama, berkata benar, jujur, peramah, pengampun, pengasih, tidak berdusta, tidak berkata kotor. Bapak Ibu Saudara sudah tahu ini semua. Kita mengetahui bahwa hal-hal manusia lama itu harusnya kita tinggalkan. Tapi seringkali kita tidak mampu meninggalkannya. Padahal sudah ada alat di dalamnya, sudah ada sumber di dalamnya. Kita tinggal mau saja, tinggal mengiyakan saja. Kalau ditanya sudah berapa lama kita ikut Tuhan, sudah berapa lama kita terima Kristus, sudah berapa lama kita bergereja, tetapi kita kadangkala masih berada dalam manusia yang lama kita. Karena ada bagian diri kita yang tidak mau menerima sepenuhnya. Karena tidak gampang menjadi orang yang ramah, tidak gampang menjadi orang yang jujur, tidak gampang menjadi orang yang baik, tidak gampang. Tetapi tidak gampang itu bukan berarti kita tidak bisa sama sekali. Karena memang kalau dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu. Tapi dari kekuatan daripada Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk hidup menjadi manusia yang baru. Slide selanjutnya. Ini nasihat Paulus di Efesus 4:17 tadi. Bahwa dengan tegas Paulus mendorong, dorongan atau nasihat Rasul Paulus dengan tegas dalam rangka untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru adalah menjalani kehidupan yang berubah dibandingkan sebelumnya. Saya pernah membuat sebuah drama singkat tetapi tidak saya tuliskan, hanya bermain langsung kayak gini. Tentang seorang tukang becak. Hidup lama seorang tukang becak itu adalah kalau dia sudah mendapatkan rezeki, dapat penumpang 1 atau 2, dia akan mengumpulkan teman-temannya, tapi ini tidak semua ya, ini hanya cerita. Dia kumpulkan teman-temannya, becaknya akan dijejer gitu ya, dan mereka di tengah-tengah, mereka melakukan keplek, joben, mereka akan beli cap jigia. Karena apa? Mereka punya harapan, saya dapat penumpang 20.000, kalau saya belikan ini, kalau saya mainkan ini dia akan mendapat lebih. Kalau dia mendapat lebih, dia beli minum-minuman. Kalau dia mendapat lebih lagi, dia akan bermain perempuan dan sebagainya. Tetapi suatu waktu, supir becak ini, dia menabrak seseorang. Ketika ditabrak orang itu tidak marah-marah, tapi hanya bilang, enggak apa-apa, Gusti Yesus berkahi. Itu mengubah hidupnya. Karena dia mengetahui ada seorang yang dia tabrak, yang harusnya marah, tapi tidak marah, dia malah bilang Gusti Yesus berkahi. Ketika dia mengetahui itu, dia mencari siapa itu Yesus. Dan mulai waktu itu dia berubah. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia pulang ke rumah, dia berikan anak istrinya. Dia tidak bermain hal-hal yang dulu pernah dia lakukan. Yang mengubahnya adalah Tuhan Yesus. Melalui sebuah peristiwa yang membuat dia berpikir, loh kok bisa ya orang kayak gini. Ketika saya tabrak, dia tidak marah, dia tidak meminta ganti rugi, tapi dia malah memberikan kata-kata yang baik kepada saya. Itulah awal mula. Sama seperti kita mengalami
pernah satu kali kita belum mengenal Kristus dan di situ kita mengenakan manusia lama kita. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan di situ menjadi manusia yang baru. Tetapi apakah selesai tiba-tiba langsung celing jadi manusia baru? Tiba-tiba kita mulai menjadi orang yang mari, monggo, puji Tuhan. Dikampleng, enggak apa-apa, enggak mungkin. Enggak mungkin pasti. Ada proses di situ. Ada bagian kita untuk mau melakukan. Roh Kudus sudah bicara pada kita, wes, enggak usah marah. Enggak usah. Gitu. Kalau kita enggak usah marah. Saya enggak tahu tadi istri saya ketika didatangi tetangga depan gitu ya. Karena kita mau berangkat sudah 7:30, tetangga depan datang. Mbak minta maaf ya mbak, gini-gini. Tentang tadi loh, apa namanya, kucing yang buang air besar sembarangan tadi. Saya pikir, karena istilah yang saya dengar bilang gini, sudah enggak apa-apa gitu kita ya. Padahal apa-apa. Enggak apa-apa. Karena dari atas dia harus membersihkan. Kan tempat kami ada pot, itu ada, memang salah saya, enggak saya sirami tiap hari. Jadi kan kayak tanah ya, tanah kering gitu loh. Itu kan tempat di mana si kucing itu akan melakukan yang dia inginkan gitu ya di situ. Dan ya memang banyak gitu ya. Tapi saya enggak menanggapi karena saya sudah lagi giling kumbahan gitu, naik ke atas. Wah, banget arune gitu ya. Tapi puji Tuhan malah karena itu lantai atas malah jadi bersih banget. Dipel buretno, disentor banyu gitu ya. Luar biasa. Tapi ketika selesai tetangga datang itu, kami sudah mau berangkat, mau berdoa, sudah tidak usah berdoa, kami bertiga berdoa. Akhirnya jam 7:30 lebih baru kita berangkat. Karena tetangga kan, maaf ya mbak, gini dan sebagainya. Saya enggak tahu Bu Retno marah enggak gitu loh. Nangis. Aduh. Bayangkan. Ini mau ngadopsi gitu ya. Bu Retno enggak marah. Saya yakin itu karena Roh Kudus gitu ya. Misalkan, maaf ya Bu, ya kuwi mulane, ya gitu ya. Wah, itu malah kalau marah kita tidak jadi berangkat dan tugasnya kan terlewatkan semua. Tapi bayangkan, ini kan rezekinya ibu itu ya, ketika dia jujur, Bu Retno malah tidak marah, malah apa? Malah mesake melu ternyuh gitu ya. Wah, enggak tuh ternyuh sama kucingnya atau apa. Tapi itulah rezekinya ibu itu. Dia mau jujur. Dan juga Roh Kudus memampukan Bu Retno untuk tidak marah. Saya yakin bukan karena kebaikan Bu Retno. Walaupun saya tahu dia baik gitu ya. Paling enggak buat saya gitu kan. Paling enggak buat saya. Buat yang lain monggo boleh menilainya. Itu pasti karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengingatkannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Rumah kami memang tidak bisa ditutup secara full karena Mini Coopernya tuh menjorok keluar gitu ya, menjorok keluar. Ya kalau mau ditutup gitu harus merubah pintu depan. Kalau merubah pintu depan, merubah semuanya nanti malah ngentek-ngentek ke, mending akhirnya ya kucing melebu enggak apa-apa. Tapi kucing datang, tikus pergi. Ya, betul loh ya, enggak ada dulu tempat ini banyak tikus. Tapi berkat kejujuran ibu tadi tidak dimarahi Bu Retno. Tapi Bu Retno tidak marah itu karena Roh Kudus. Manusia lama kita mesti bisa ngunek-ngunek. Mungkin di media sosial dikirimkan ini loh sapa ini ora cetha iki. Kucing ora ditaleni ora dianu dan sebagainya. Karena tempat kami itu rawan ketika ada hal-hal yang kayak tadi, terutama kucing ini. Di grup bapak-bapak, ibu-ibu juga sering berseliweran. Bahkan ada yang bilang, pokoknya yang sampai ngerti-ngerti mati, ojo salah kayak gitu. Ada yang bilang gitu. Ada yang ditembak, didrim. Bayangkan Bapak Saudara. Mungkin yang nembak itu tidak ada Roh Kudusnya mungkin ya. Tapi yang punya kucing ya sama mungkin. Itu karena Roh Kudus. Jadi ketika Paulus itu mendorong pada kita semua untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru, tetapi ada bagian kita untuk kita menyediakan diri mengenakan manusia yang baru. Jadi ibaratnya tinggal ini loh,
jas ini sing anyar iki wis tak cepak kanggo kowe. Tapi mengenakan dalam tubuh kita itu ada bagian kita. Tidak bisa tiba-tiba langsung jase mabur blek mlebu ngene Mas Gilang, itu enggak. Ini loh sudah ada. Mau enggak kamu menggunakannya? Mau enggak kamu menggunakan jas ini untuk dipakai, menggantikan baju lama kamu yang jelek, yang enggak bagus? Ini Paulus mendorong kita dengan tegas untuk kita menjadi atau mengenakan manusia baru kita. Slide selanjutnya. Kenapa kita bisa? Karena Allah. Di Efesus 1 ayat yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Jadi karena Allah, sekarang kita dapat, karena karunia Allah, karena Allah mengaruniakan kepada kita, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang baru. Kenapa kita bisa? Karena kuasa Allah. Di Efesus 1 ayat yang ke-19, karena kuasa daripada Allah. Yang berikutnya, kenapa kita bisa? Karena Allah telah mengampuni dosa kita. Di Efesus 7, 1 ayat 7 sampai 8. Karena Allah, karena kuasa Allah, karena Allah. Dan yang berikutnya, karena kita mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima pengajaran tentang Kristus. Mengenal, mendengar, menerima ini adalah bagian kita. Kalau yang 1, 2, 3 tadi itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah semacam memberikan kita ini loh. Tak beri kekuatan, tak beri kemampuan untuk menjadi manusia yang baru. Tetapi kita harus menerimanya. Harus gelem menjadi manusia yang baru. Karena tidak menyenangkan menjadi manusia yang baru. Harus meninggalkan hal-hal lama yang sebenarnya menyenangkan dalam tanda petik. Dan itu tidak gampang. Nusu-nusu itu ya, orang patik menyenangkan sih ya, nusu-nusu ya. Apa sih yang menyenangkan? Berbohong itu yang menyenangkan kadangkala. Karena bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Bisa menutupi kejelekan-kejelekan kita. Ada orang yang memang nyaman dia berbohong. Nyaman dia melakukan dosa. Karena bisa beberapa hal. Dia tidak tahu bagaimana cara melepaskan itu. Dia tidak bisa keluar dari zona itu. Tapi ada juga ya karena dia tidak mau keluar dari zona berbohong itu. Kalau kami melayani seorang untuk dikonselingi, kami harus melihat dia harus bercerita dulu. Kalau dia bercerita sebenarnya, itu akan menolong kami untuk bagaimana tindakan selanjutnya. Bayangkan kayak seorang dokter, kalau ditanya misalkan siapa ya, saya gitu ya, sakit apa Pak Heri? Ya aneh sebenarnya, dokter malah tanya sakitnya saya apa gitu ya. Mungkin gejalanya apa? Panas, dingin, apa dan sebagainya. Kalau apa yang saya sampaikan adalah benar yang saya alami, dokter akan gampang untuk mendiagnosa sakit apa, perlu obat apa. Tapi kalau kita berbohong untuk tanda-tanda dalam tubuh kita, dokter akan kesulitan, akan menyesatkan dokter untuk mendiagnosa kita. Sama saja ketika kita konseling orang, dia bercerita, tapi ternyata ketika pertemuan berikutnya, cerita yang pertama itu beda dengan cerita yang kedua. Kita akan kesulitan bagaimana menolong orang itu. Karena tidak berkata dengan sebenarnya. Karena pengakuan itu adalah setengah dari pemulihan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang ada masalah yang berat, perlu dikonseling gitu ya. Sebenarnya kita bisa mengkonseling diri kita sendiri. Tapi yang pertama yang dilakukan adalah pengakuan. Mengakui itu adalah menyampaikan dengan benar, menyampaikan dengan fakta apa yang kita alami. Kalau saya sarankan dengan Tuhan dahulu, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang perlu dikonseling, dengan Tuhan dulu ngomong, jujur dengan Tuhan. Berkata benar, tidak ngapusi, keselora, ora Tuhan, aku kuat. Masalahmu abot lo, aku iso, aku mampu. Tapi sebenarnya kita tidak mampu. Mending apa? Sampaikan sebenarnya. Cerita saja. Jangan merasa ketika kita mengakui, terus kita akan dipandang lemah, enggak apa-apa. Delok lemahnya enggak apa-apa.
Tapi seringkali kita enggak mau kan dilihat lemah. Bahkan dengan konselor kita atau dengan bapak gembala kita, Mas bisa Pak, saya bisa ngatasi masalah saya enggak perlu doa gitu ya, saya enggak perlu dikonselingi. Memang kata konseling itu memang kayaknya medeni gitu ya, jadi wah aku dikonselingi gitu ya. Kalau di sekolah kan bimbingan dan konseling, mesti masalah itu mesti. BK itu kan mesti diceluk BK itu mesti masalah. Gembosi ngene gurune bane gitu. Di tempat gandung itu ada yang dikeluarkan sampean. Dia dendam dengan guru yang sering ngandake dia untuk dikonselingi dan dibimbing. Akhirnya dikeluarkan. Dia mulai mensabotase gurune. Digembosi. Kemudian reme dikendoni. Bayangkan ini anak SMP dan Kristen. Dan pembimbingnya adalah Pak Guru Agama dan saya. Nah, karena saya juga malu di situ. Jadi ketika orang dalam konseling itu kita kayak aku bermasalah. Enggak apa-apa, malah justru kita sebagai tempat curhat kan melegakan. Pengakuan itu melegakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengakui, menyampaikan kebenaran sefakta-faktanya, sebenar-benarnya dalam diri kita pada Tuhan saja dulu, itu akan melegakan kita. Orang ngomong pun Tuhan tahu. Kecuali konselor ya, atau Pak Gembala atau Pak Pendeta, dihapusi, iso dihapusi. Bapak Ibu Saudara, kalau sharing itu boleh ngapusi kita, enggak apa-apa. Tapi orang mari-mari, tak jamin. Kenapa? Karena jenengan atau orang-orang yang datang itu kalau dia menutup kayak semacam ada layar lagi, kayak layarnya Sri Mulat itu Pak, kalau pentas di offline gitu ya, dia kan ada layar-layar itu ya, nanti ada gambar hutan, ada gambar ruang tamu. Jadi selalu ada hal yang baru di situ. Jadi ketika kami konseling juga ada. Ketika orang itu dia tidak berkata sebenarnya, menyulitkan kami untuk apa yang harus kami kerjakan. Akhirnya kami bilang, tanya Tuhan. Kami bilang, akui di hadapan Tuhan. Tidak perlu ke kita, tidak apa-apa. Tapi pengakuan itu adalah setengah dari pemulihan kita. Kalau jenengan Bapak Ibu Saudara dan saya ada problem tidak mengakui, kita sulit untuk mengalami kesembuhan, pemulihan. Itu pentingnya. Ada bagian kita untuk menerima, ada bagian kita untuk melakukan. Kita menerima pengajaran daripada Kristus, kita mendengar tentang Kristus. Itu yang membuat kita mampu, kita bisa mengenakan manusia baru kita dan menanggalkan manusia lama kita. Hanya karena Allah, hanya karena Tuhan Yesus, tapi membutuhkan kita dengan rendah hati untuk menerima semua pengajaran-pengajaran itu dan kita melakukannya. Jadi ada bagian kita. Slide selanjutnya. Kalau kita masuk di Efesus 4:25, speak the truth. Berkata menjadi pribadi yang mengatakan kebenaran. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama, buanglah dusta. Ini tindakan aktif dari kita. Paulus mendorong kita untuk kita bertindak aktif. Buanglah dusta. Jadi itu tidak Tuhan yang membuangnya, bukan. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita mampu membuangnya. Ini yang tadi saya katakan ada bagian kita. Jadi kita diberikan kemampuan, kebisaan untuk membuang dusta kita. Tangkap itu dulu. Tapi buanglah itu berarti perintah yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang sudah diberikan kemampuan. Kalau saya kasih anak saya semes, tak isi bensin, tak sangoni, berangkatlah ke Metanex. Sudah saya siapkan semuanya, kunci sudah, kunci motor, kunci rumah, kalau nanti pulang bensin sudah penuh, ada uang saku untuk persembahan. Kalau dia tidak mau menerima dan tidak mau melakukan itu, dia tidak akan sampai ke Metanex. Sudah diberikan semuanya. Ada bagian kita untuk membuang dusta. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Berkata benar. Ngomong benar, ora goroh. Tahu ya goroh? Vincent tahu goroh? Ibu tahu goroh? Bu? Ngapusi enggak?
goroh ngapu tapi yang gorok gitu bisa geraji, bisa gorok gitu ya. Orang Jawa bilang goroh, ojo goroh, ngomong bener. 1, 2. Kenapa kita harus membuang dusta, berkata benar? Karena kita berada dalam lingkungan sesama anggota tubuh Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama, buanglah dusta. Slide selanjutnya, Mas. Buanglah, itu adalah kata kerja. Untuk kita melakukan, yang artinya adalah menyingkirkan, mengesampingkan, meletakkan, membuang, menanggalkan, menghentikan. Jadi kita tanggalkan tadi. Jadi buanglah itu kita menyingkirkan kebohongan-kebohongan kita. Menyingkirkan manusia lama kita. Ingat ini bagian kita ya. Untuk kita melakukan. Mengesampingkan, tidak menjadi prioritas kita. Dipinggirkan dan diletakkan terlepas dari tubuh kita. Terus berikutnya adalah membuang, dibuang jauh-jauh. Kemudian menghentikan. Kenapa kata menghentikan ini? Saya curiga bahwa kebohongan itu, berkata bohong itu bagi sebagian orang menjadi sebuah kebiasaan. Kalau bohong pertama, dia akan berusaha untuk menutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Capek enggak berarti berkata bohong? Capek Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, bro, saiki mobilmu apa? Mobilku yang saya pengen ini ya, Pak. Tapi enggak kesik-kesik ini tapi. Karena dia harus 2 baris, aku pengen jazz. Akhirnya tahu-tahu saya bisa naik jazz, tapi nyiwo. Wah mobilmu bro, iya. Ketika dia datang ke rumah, loh bro mobilmu yang disilih gitu ya. Bohong lagi, pertama bohong lagi. Kemudian ketika dia datang lagi, loh bro kok disilih terus? Oh wong payu gitu ya. Berkata bohong terus karena untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Menjadi kebiasaan kita. Kalau saya sering ditanya, wah Pak Is, puji Tuhan di rumah gitu ya. Beberapa teman, karena memang mereka enggak nyangka saya punya rumah gitu. Oh gayaanmu apa tau di rumah gitu. Ada yang orang-orang yang ngembe, kalau bahasanya itu ngembe. Mas Gilang tahu ngembe ya Mas? Meremehkan gitu ya. Kok iso di rumah gitu ya. Ora, iki di rumahku. Loh mas apa? Omah BRI saya bilang. Kok iso? Lah kan kurang 3 tahun saya bilang. Oh dia, alah kowe merendah. Akhirnya dia bilang gitu. Awalnya ngombe, masa ke suatu omah? Maksudku, lah aku sapa tok aku suatu omah bilang gitu. Ya ora apa-apa kan tuh omah. Kan bisa dengan berbagai macam cara. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kerjaan saya itu kan enggak ada yang mitayani Pak, dari dulu. Ya omong betul Quran. Saya enggak bilang bagul Quran elek lo ya, enggak. Kan kalah lah dengan kerja kantoran, setil nganggone jas gitu ya. Terus jadi sinoman bayaran catering gitu. Terus jadi mentor tes AQ. Bukan psikologi tapi mentor tes AQ, jagani siswa-siswa SMA itu tes AQ. Terus jadi dalam petik calon daftar ke BPJS. Bisa daftar BPJS. Dibayar tidak. Tapi rampung diamplopi. Karena saya tidak pasang tarif. Tidak ada yang mitayani. Jadi ketika orang itu meremehkan, kok sendoma bro? Yo, itu kan, tak saya bilang rumah itu adalah pokok. Kalau pokok berarti Tuhan siapkan buat kita. Yang mobil, kalau saya tidak pokok. Ya Tuhan bisa siapkan, bisa tidak gitu ya. Tapi kalau rumah, sandang, papan, pangan itu adalah pokok. Saya yakin Tuhan memenuhi kebutuhan pokok kita. Hanya bagaimana kita berdoa, beriman, berusaha. Saya ngeremeh gitu, bangun tahu-tahu saya beli mobil gitu ya. Tadi cerit 91. Wih, di mobil nggak bro? Iya lah, bilang gitu ya. Jadi dia tidak nyangka. Tidak apa-apa. Diremehkan orang tidak apa-apa. Saya ngomong apa adanya. Bahwa saya di rumah ini memang belum lunas. Ada orang merasa diomongkan ya apa-apa. Hal-hal yang kayak tadi itu malah membuat kita merdeka, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ditanya berkata jujur, itu kita malah merdeka. Tapi ndak ember loh ya. Ember kabeh diomongi gitu, wong ora kok diomongi, aku ki elek gitu yo jangan. Yo jangan, kalau kita kan ditanya, kita jawab dengan sebenar-benarnya. Kalau kita ditanya
menjawab tidak benar, tidak jujur, itu akan membuat kita yang pertama menyesatkan orang itu, yang kedua membuat kita akan terus berkata bohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dan itu melelahkan. Karena itu Paulus menegaskan, mendorong kita untuk membuang, menyingkirkan, mengesampingkan, menanggalkan, menghentikan. Bahkan di Efesus 4:25 menghentikan kebiasaan saling membohongi. Ini di terjemahan yang lain. Karena kita di antara sesama anggota tubuh Kristus. Gentenan aku ndek iki dipace karo Pak Heri, tak pace genti gitu ya. Dibohongin kayak enggak ada orangnya. Enggak apa-apa ya, kita rasani. Dendu Mas Pandu kan. Saya memang enggak berusaha untuk ngeprank enggak. Ada Mas Lili itu ya. Kan kita latihan. Mas Pandu enggak bisa datang karena mungkin tubuhnya enggak enak gitu ya. Pak, Mas Pandu piye? Ya dilibatke Mas, enggak apa-apa. Lah kono apa? Enggak serahkan saya gitu ya. Kita latihan. Apa itu lagunya Pak? Jarang nakin. Saya ya apa saya yang karena saya enggak bisa ngikuti gerakannya masalahnya. Jadi isen piye? Jaranan golek jaran kepang ya ora oleh. Akhirnya Mas, jaran kepang wis totoran kabeh, dia buat dari gedek itu loh. Mentor saya, dhisik punya banyak, dapat proyek Hari Tari Sedunia, membuat 1000 jaran kepang tapi ya, jaran kepang. Enggak ada semua karena sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya bilang sama Ngipang, sama Bu Yeni, sama yang lain, Bu enggak ada Ibu, aja nganggo payung saja. Nah latihanlah di situ. Mas Pandu ditelepon yo, ora diangkat, pas diangkat, Pak aku ora penak Pak dan sebagainya. Wis enggak apa-apa. Ya Pak Heri tetap dilibatke Mas. Enggak apa-apa. Akhirnya Mas tak telepon. Engko mangkat toh, mangkat. Dia bilang, "Lah aku nggo Pak, tenang. Kosong ireng, tak gake brengos. Engko terus nganggo lurik, nganggo kathok komprang yen duwe." Lah aku ngapa menengo? Pokoke engko yen pas oikos Ngipang, kamu maju ke depan silo saja. Ngopo? Menengo silo sedakep. Saya bilang gitu. Saya enggak ngeprank karena kan untuk mengakomodasi supaya dia maju juga. Terus, wah aku mbok prank Pak. Ora Mas, ki maju apa ngene. Kowe engko ibarat iki dukun jaran kepange saya bilang gitu. Tapi dia masih, aku ora Pak. Wis kowe mangkat to, kowe dikira latihan saiki tak kon mangkat, langsung pentas penak. Jadi saya bilang itu sudah siap-siap dipanggil lah oleh MC-nya toh Mas. Ngipang siap-siap. Saya bilang semua yang Pak, Bu, jangan makan dulu. Kita persiapan kan harus pakai brengos dan sebagainya. Beliau ini ngeprank genti. Malah mangan saya malahan. Wah, sedang. Jadi saya juga saya enggak menipu kepada Mas Pandu, tapi daripada nanti dia ikut latihan kan juga malah kesulitan. Wis dadi ngono, tak carikan wong sutradara kan sing penting piye carane gitu ta. Ora kalah lakone lah wayang itu ta. Wis kowe maju sila menengo. Tak suruh maju dulu tapi. Wah aku diprank iki Pak. Enggak. Tapi saya diprank genti. Kita latihan dia tak Mas Pandu ning ndi? Enggak tahu ya Pak. Dia bilang, "Anu Pak, makan Pak." Celon aku bilang gitu. Terus dia, "Wah aku lagi mangan Pak." Iki rias, kowe malah mangane keri. Wis bacot Pak. Jadi kayak gitu Bapak Saudara. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kemarin mungkin ya dikatakan prank-prankan atau bukan tipu menipu sih enggak ya, mungkin prank-prankan. Ya saya santai lah ya wis lah. Walaupun sebenarnya enggak ada maksud sama sekali ngeprank Mas Pandu, enggak ada. Jadi dia ke depan gini dong. Fungsinya apa? Jadi dukunnya jarang kepang tapi kita sesama anggota. Kita jangan melakukan hal kayak tadi, tipu menipu dan sebagainya. Bohong membohongi. Aku awakku loro Pak. Aku rasa mangkat, aku rasa rasa latihan atau rasa khotbah gitu. Karena saya kemarin kan telepon enggak bisa khotbah. Tapi saya betul jagong gitu. Tak foto biar ada buktinya. Tiba saya pamit, tiba-tiba orang tahu saya sedang di matahari Semosan kan ya udah enak. Ya, kan ngapusi. So di prank genti, Pak. Oikosnya Rabu Pak. Rabu pada pergi, saya datang sendiri gitu kan ya, enggak enak. Ya kan enggak enak, di prank.
Tapi ya ngeprank aku walat. Kita sama anggota, enggak bisa. Kita harus menghentikan saling membohongi. Apapun hal yang kecil, mari kita jujur apa adanya. Memang orang dunia bilang jujur kuwi ajur. Memang. Aku ngene, ya wis, nen kowe ngono ora sah. Tapi paling tidak itu menolong kita untuk tidak terbebani oleh masa lalu kita. Terbebani oleh kasus-kasus kita, kalau ada kasus gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti rezeki ada yang lain pasti. Kita jujur dengan seseorang, kalau ditanya kamu cinta sama saya atau tidak? Tidak, ya wis, ora oleh gitu ya. Kan memang tidak. Kalau Bapak Ibu saya tanya, aku ganteng ora? Wah, ini jujur enggak? Oke, mesti. Oke, ngomong baik, Pak. Tapi kalau Pak Daniel pintar, beliau jujur tapi dikemas gitu ya. Ya yang apa namanya jelek sih enggak Pak gitu ya. Kalau Pak Daniel pintar, beliau cara ngopain orang pintar. Cara menghentikan orang untuk tidak pelayanan karena disiplin, pintar beliau ya, pintar. Itu butuh keahlian dan jam terbang. Kalau saya nggak bisa, gitu ya. Kalau hati ya sana apa-apa. Itu ya. Kebohongan itu adalah kepalsuan, ketidakbenaran, tipu-tipu. Banyak teman-teman hamba Tuhan itu ketipu-tipu investasi bodong. Kenapa? Karena mereka pengen sesuatu yang lebih. Saya bilang, mbok dhewe iki ketemu ngomong ke piye pelayanane, piye yo menjangkau jiwa. Ora, malah piye det sakmene iki dadeke akeh. Dia ikut usaha tambang apa gitu. Lah kok iso usaha tambang piye gitu. Det sak juta nanti setahun sudah di 12 juta. Wah, enak dia ngendi saya bilang itu. Untung saya enggak punya uang sebanyak itu. Kalau ya saya melu-melu mungkin. Kemarin ketemu dengan hamba Tuhan, bro, invest yo ning koperasi iki. Apa meneh ya bilang itu. Dibohongi, dia enggak tahu dibohongi. Saya tahu dibohongi itu. Nah, beberapa kali orang menawarkan dulu zaman gingseng itu, Pak. Dia bohong-bohong. Ini enggak membohongi orang. Akhirnya yang membohongi itu Pak penjara. Jadi buanglah segala dusta, kebohongan, kepalsuan. Mending orang melihat kita apa adanya enggak apa-apa. Apapun yang baik walaupun itu tapi itu palsu, sepatu KW. Ini contohnya, sepatu saya ini KW, sudah. Namanya Hoka. Kalau asli itu bisa 800, 900 secondnya loh ya. Saya tiba-tiba di TikTok itu kakak saya, Om Tukwo, 190. Wah, saya lihat kok apa ya dengan gambar gitu. Saya langsung pencet dan beli. Datanglah satu kayak itu. Sebelumnya kakak saya juga beli. Wah, waktu di gua itu. Palsu. Karena itu palsu dikemas sedemikian rupa agar kelihatan asli. Dan ketika sampai kecewalah hati kita. 190.000 tok palsu. Ini ya empuk memang Mas. Ini empuk ini. Kenapa saya pakai? Mana tak gua. Nunggu jebol nanti beli yang asli. Saya kapok saya beli palsu. Kalau kita adalah penuh dengan kepalsuan masing-masing kita. Tidak ada harganya diri kita. Memang awalnya kita kayak dihargai gitu ya. Wah baik, tampak baik dengan kepalsuan-kepalsuan kita. Tapi ketika sudah ketahuan bohong kita, harga kita selesai. Tidak dipercaya orang digape uang. Ojo karo kae ini tipu-tipu. Ojo karo kae ini sebagainya. Itu kayak gitu nulari cepat. Ojo nyeluk kae gane ngapusi. Ojo nyeluk kae kon khotbah. Omongannya mau hapus tok tipu-tipu saja. Bisa juga kayak gitu. Lebih baik jujur apa adanya. Kalau ditanya kayak kemarin kita renang gitu ya. Sudah makan? Sudah Pak misalnya gitu. Ora mungkin mau makan setengah 6 wis mangan. Wis mangan gitu ya. Kalau sudah makan, sudah Pak, sudah Pak. Wis ora dipesenke, rampung udah mangan kabeh. Ngopo wetengmu? Loro. Kan rugi gitu ya. Wis sudah Pak, tapi pengen makan lagi, udah apa-apa malahan. Itu, buanglah dusta, buanglah bohong. Itu adalah bagian kita, tindakan kita untuk melakukan. Yang kedua, berkata benar. Berkata itu laleo, ucapan, memberitakan, menyampaikan, menyatakan, membisikkan hal-hal yang tadi, kebenaran tadi.
Benar itu aletheia, kebenaran tetapi bukan semata-mata kebenaran yang hanya diucapkan seperti yang Bapak Gembala kemarin sampaikan. Ada tindakan di situ. Yang mau ngomong tok itu kayak gajah diblangkoni, kalau orang bilang isoko jara song lakoni. Dia ngomong kebenaran, dia menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar, tapi dia tidak melakukan. Yang dimaksud dengan aletheia itu tidak hanya ucapan kita, tapi tindakan yang dikatakan integritas, linier antara pikiran, ucapan, hati dan tindakan itu selaras. Tidak ada motivasi apapun di dalamnya. Kalau mungkin orang Jawa tepatnya ada kata-kata bares, selesai semua. Maksudnya selesai bukan rampung gawean, bukan, tapi selesailah antara pikiran, tindakan, niat, dan aplikasinya itu sama. Itu namanya bares. Kebetulan anaknya mentor saya namanya Bares. Jadi dia sampaikan itu. Ngapa tahu jenenge Bares? Oh karena gini. Bisa enggak kita melakukan itu? Enggak gampang sekali lagi ya. Kejujuran, kebenaran ilahi yang diwahyukan kepada manusia. Jadi kebenaran yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Kita sampaikan, jangan dikurang, jangan ditambah, sampaikan apa adanya. Akan melegakan kita, akan menolong kita, akan memerdekakan kita bahkan. Kita tidak dihantui dengan kedustaan, kebohongan-kebohongan kita. Iblis tidak bisa apa-apa ketika kita berkata benar, berkata jujur. Dia tidak bisa mengintimidasi kita, selesailah iblis. Kalau kita mau menyampaikan hal yang benar, sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi saksi di persidangan, dengan kita disumpah sesuai agama kita masing-masing. Katakan yang benar, sebenar-benarnya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan tentang peristiwa itu. Saya pernah menyampaikan, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa ini Pak? Gini. Saya tahu gini. Hakimnya bilang, Bapak sedang bukan berkata bersaksi, tetapi memperkirakan saja. Karena kan tidak ada perselingkuhan lah di situ dikatakan, tapi hanya melihat bahwa ada dua orang bukan suami istri di dalam satu rumah, di dalam satu kamar. Tapi itu belum bisa dikatakan bahwa mereka itu berselingkuh. Bapak sedang beropini, apalah gitu saya lupa namanya. Dan dimarahi oleh hakim, Bapak Ibu Saudara. Di sini nih, Bapak tidak boleh berasumsi. Katakan iya, jika iya, tidak, jika tidak. Katakan itu saja, jangan bilang, oh nanti itu paling gitu Pak, kan belum. Dan mungkin juga tidak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menyampaikan dengan sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita lihat, agar kita menjadi orang-orang yang terpercaya. Slide selanjutnya. Mari kita beralih dari kebohongan kepada kebenaran. Singkirkan kepalsuan, katakanlah kebenaran. Singkirkan, buanglah segala kepalsuan yang ada dalam diri kita. Segala dusta, segala kebohongan kita singkirkan dari diri kita. Kita beralih untuk mengatakan kebenaran. Segala kepalsuan, kebohongan, dusta, ketidakjujuran, kita harus menundanya, menghentikannya, membuangnya bahkan. Buang dari diri kita. Kebohongan berarti segala sesuatu ketidakjujuran, janji yang tidak ditepati, mengkhianati kepercayaan, sanjungan palsu, mengada-ada, menyebarkan informasi yang tidak berdasar, hoax kayak gitu. Itu adalah juga bagian dari tidak berkata benar. Bahkan kalau kita melihat berdustanya kita akan sebuah informasi, itu berakibat fatal banyak. Yang pertama kita menyesatkan orang, yang kedua membuat orang juga tidak bisa membuat tindakan yang benar dari kebohongan kita. Dan itu juga akan merusak hubungan kita. Itulah bahayanya. Perkataan orang harus dapat dipercaya. Di Matius 5:37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh berkata dengan jujur. Mulutmu adalah harimaumu, hati-hati. Apalagi kita ada orang-orang percaya yang dinut omongan kita. Tapi kalau kita orang percaya yang saudara Kristus, kita mengatakan hal yang tidak benar, kita membuat orang tersesat. Karena dia pikir, oh dia itu orang baik, orang Kristen. Ya kui kudu manut orang Kristen kui.
Tapi ketika omongan kita tidak benar, semua orang akan tersesat. Banyak orang akan tersesat jauh dari kebenaran. Hati-hati. Slide selanjutnya. Kita lihat alasan dalam perikop ini adalah karena kita adalah anggota dari satu tubuh. Kita bagian dari yang lain. Kita adalah bersama-sama dalam sebuah komunitas. Ketika kita menjalankan fungsi tubuh Kristus, kita tidak bisa saling membohongi, menipu anggota yang lain. Misalkan kemarin kita survei dengan Pak Ketua. Saya melaporkan misalkan Watu Gambir kayak gini, tapi ketika didatangi, loh ora kayak gitu no Pak. Karena kan sepi luas, ternyata ketika kami datang, yang ada di tempat itu mungkin ada 1000-an orang. Ada tenda banyak banget kemarin. Wah kalau ini saya juga enggak ser karena jadi ketok kotor banget. Dan papan tulis itu sudah rintip-rintip jadwalnya gitu ya. Enggak ada kosong di tanggal 25. Tapi awalnya saya cerita, Pak sepi Pak, penak mlebune mung 10.000. Ono kolam renang loro, ono kali yang mengalir luasnya berhektar-hektar, ada danonya 2, tempat untuk bisa orang duduk kayak amphitheater itu bisa untuk 500 sampai 1.000 orang. Ada pendopo 3. Ketika kita datang, saya enggak salah sih, tapi memang informasi saya bahwa itu sepi sudah tidak. Banyak banget orang yang datang, ada tenda, mungkin ada 100 lebih tenda. Memang di tempat itu bisa untuk 1.000 sampai 1.500 orang bumi perkemahan. Pak Daniel Chris, belalah, kok ini Pak? Ya saya enggak bohong sih. Karena ketika kami ke sana sepi gitu ya. Karena mungkin liburan. Kalau saya wah tenang Pak, wes percaya aku, kono penak. Tahu-tahu langsung kita ke sana. Wah, kok ngene nus kabeh iso ya. Wis dalane adoh medeni. Arep menggok-munggah ana truk gitu ya. Untung bukan saya sopir kata bilang itu. Pak Daniel kalau saya bisa ngewel saya. Itu kalau kita menyesatkan orang info yang tidak benar. Tidak akan berfungsi dengan baik tanpa kebenaran dan kejujuran. Kalau di antara kita satu sama lain tidak jujur, tidak menyampaikan sebenarnya, kita tidak bisa berfungsi dengan baik antar tubuh Kristus. Kita masing-masing harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal yang jujur dalam banyak hal. Tentang oikos mungkin, tentang laporan keuangan, tentang apapun lah. Kita sampaikan apa adanya. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang boleh kita dapatkan di situ. Menolong kita agar kita tidak dioyak-oyak dengan kedustaan kita. Karena itu kan dipakai iblis. Untuk apa? Untuk selalu mengintimidasi kita. Dan kalau kita berkata tidak jujur apa tadi? Menyesatkan teman-teman kita. Padahal kalau teman kita tersesat, sebenarnya kita juga tersesat. Karena kita juga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita saling memiliki satu sama lain. Ibaratnya kalau saya disakiti, Mas Gilang juga akan tersakiti. Karena kita satu tubuh Kristus. Kita sesama tubuh Kristus. Persatuan, kesehatian akan terwujud jika kebenaran, kejujuran dilakukan, dikerjakan. Walaupun kita mungkin melakukan kesalahan, kalau kita berkata jujur apa adanya, saya yakin terkhusus di tempat ini, komunitas ini, gereja ini akan saling menerima satu sama lain. Sorry Pak, aku ini ora iso mangkat betul-betul jagong. Ning Gerah Sabah, memang ya jujur ya Pak, suguhane luwih enak memang gitu ya. Ning nyumbang masalah gitu ya. Enggak cerita gitu ya. Tapi bukan karena enak tuh saya milih tidak datang oikos, bukan. Karena memang ketemu dengan orang-orang yang lama enggak ketemu dan undangannya mendadak. Saya bilang hanya ke Mas Lili memang. Akhirnya Mas Lili, aman Mas, aman. Wah, singkut bahasa Mas, aman Pak. Pikiran saya Mas Lili, mana Mas Lili? Mas Lili, siapa Mas? Mas Stefanus adalah. Karena kemarin baru Mas Stefanus pulang lagi. Jika saya datang, nusul, langsung Mas Stefanus bilang gini, lah iki gitu ya. Enggak apa, ya kita jujur aja, enggak bisa bilang saja. Tapi ya jangan dada. Ibadah oikos 6:30, jam 6:30 kurang 5. Mas Lili saya enggak bisa lah ya mari coto kancane gitu ya. Mending jauh-jauh. Kita saling memiliki, jika kita berdusta, berbohong, berarti sama saja kita berdusta dan membohongi diri sendiri. Karena kita apa? Saling memiliki.
Kalau kita membohongi orang, sebenarnya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Karena kita satu tubuh Kristus. Slide selanjutnya. Perenungan dan tindakan kita. Marilah kita beralih. Dari mengatakan kebohongan ke mengatakan kebenaran. Ini adalah bagian kita untuk beralihnya. Tapi Tuhan memampukan kita untuk kita bisa beralih. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa, aku enggak bisa kalau enggak bohong. Enggak, Roh Kudus menolong kita. Karena Allah menolong kita. Yang kedua, perenungan dan tindakannya adalah dengan rendah hati menerima dan melakukan pengajaran firman Tuhan. Supaya mampu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Terkhusus dalam hal bicara kebenaran. Kita mau menerima rendah hati untuk kita diubahkan oleh Kristus. Pengajaran yang kita terima di tempat ini menolong kita untuk kita bisa berbicara benar, tidak bohong, tidak berdusta. Itu karena Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala hal, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mengenakan manusia yang baru. Terkhusus kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkata benar. Tapi kami percaya itu semua bukan karena kami, itu semua karena Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami, menjaga kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkata benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada Pak Dhani. Terima kasih Pak Heri. Main musik boleh maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perihal kejujuran atau kebenaran sesungguhnya bukan hal yang baru bagi kita. Namun seringkali justru hal yang lama kita pahami ini seringkali kita lalaikan, kita sepelekan. Seringkali kita terlalu mudah untuk mengucapkan kata-kata kebohongan, kata-kata kepalsuan. Terlalu mudah rasanya. Oleh karena itu bulan ini kita terus diingatkan ya. Nah, kita mau renungkan bersama-sama firman Tuhan. Sebelum nanti kita juga akan berdoa, terkhusus juga bagi Pak Heri yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk meneguhkan berita kabar baik yang disampaikannya. Tentunya mari bersama-sama kita ambil waktu untuk merenung. Sudahkah kita sungguh-sungguh terdorong? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari pentingnya untuk mengucapkan kebenaran, pentingnya untuk jujur, terbuka, khususnya kepada orang-orang yang kita kasihi, keluarga, sahabat, rekan kerja maupun juga jemaat. Karena kebohongan kita kepada orang-orang terdekat kita itu akan meninggalkan luka yang mendalam. Ya, sangat-sangat menyakiti, sangat-sangat melukai. Orang yang saya percaya kok malah ngapusi saya. Oleh karena itu, mari kita minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita dimampukan berkata jujur, terbuka kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari kita tunduk kepala bersama. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Mari kita renungkan setiap firman yang sudah ditaburkan. Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku.
Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu. Mari setiap kita renungkan baik sama-sama. Isi hatiku kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan dari-Mu Tuhan, di dalam kekuatan-Mu. Percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan lagu ini dengan sebuah perenungan. Sungguh bahwa Tuhan itu tahu betul isi hati kita. Tuhan mengenal betul isi hati kita. Dia yang mengerti isi hati kita, Dia pun yang tahu apakah kita mengatakan yang sesungguhnya. Dia juga yang paling mengerti apa kita mengucapkan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapannya. Ada berkat tersendiri, ada berkat-berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau jujur dan terbuka. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Biarlah firman-Mu Tuhan, kebenaran ini boleh masuk dalam hati kami, terukir dengan kuat dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk menjalankannya. Kami dimampukan untuk mengucapkan kebenaran. Kami dimampukan untuk memperkatakan kebenaran dalam kehidupan kami. Percaya janji-Mu. Biarlah kekuatan Roh Kudus menolong kami. Kekuatan dari Tuhan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang memperkatakan kata-kata benar, menjadi pribadi yang menunjukkan kehidupan benar dalam segala aspek kehidupan kami. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau katakan dengan
iman kami bahwa kekuatan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang memperkatakan kebenaran. Kekuatan dari Allah, pengenalan akan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah itu yang memampukan kami menjadi pribadi yang memperkatakan kebenaran, yang menghidupi kebenaran dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Mata Tuhan terbuka melihat seluruh kehidupan kami, bahkan yang paling dalam nurani kami. Engkau mengerti, Engkau tahu yang sebenar-benarnya Tuhan. Oleh karena itu sadarkan kami, ingatkan kami betapa kami penting untuk mengucapkan kejujuran, penting untuk kami menjadi pribadi yang benar, yang terbuka, yang berintegritas dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Heri Sasono yang sudah membentangkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Berkati kehidupan beliau, pakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman kepada banyak orang, supaya mereka boleh mengenal Tuhan lewat setiap pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, menjangkau semakin banyak jiwa, sehingga banyak jiwa mendengar tentang nama-Mu dan diselamatkan. Tuhan juga berkati keluarganya. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna bagi keluarga Pak Heri, sekeluarga besar. Dan kami juga sungguh-sungguh berdoa biarlah lewat kehidupan kedua orang hamba-Mu ini Tuhan, Pak Heri dan Bu Retno, biarlah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh makin luar biasa, makin besar, makin memberkati banyak orang. Semakin banyak orang-orang yang boleh sungguh-sungguh diberkati lewat pelayanan pastoral setiap kami semua, terkhusus lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh-sungguh firman yang sudah ditaburkan, disampaikan, menjadi rema dalam hati kami. Terus kami ingat, bahkan kami praktekkan dalam kehidupan keseharian kami, di masa-masa, di momen-momen, di saat-saat kami harus berkata jujur, kami harus bertindak benar. Biarlah firman ini terngiang dengan kuat dalam benak dan pikiran kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau siapkan persembahan kita, pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri, dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti Mas Wahyu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap kami. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati juga persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah. Rungkat ente-entean yen nganti kelangan tresnaning Gusti, stok nglakoni dosa do gawe Gusti. Napa wae saudara? Ngeluh. Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dengki, nganti akeh gawe dosa. Pancen ku iku salah, kerep gawe dosa merga mung nyawang donya. Saiki aku wis sadar, tobat nyuwun sepuraning Gusti. Rungkat ente-entean yen nganti kelangan tresnaning Gusti, berkatmu melayang rugi tenan, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean tresnane Gusti jo tinggo dolanan, tok ngakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya.
Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dengki, ganti ake gawe dosa. Pancen aku iku salah, kerep gawe dosa merga mung nyawang donya. Saiki aku wis sadar, tobat nyuwun sepurane Gusti. Rungkat entek-entekan yen nganti kelangan tresnane Gusti, berkatku melayang rugi tenan, tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan tresnane Gusti jo tinggo dolanan. Stop lakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Stop lakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Stop lakoni dosa ben uripmu. Biar apa Bapak Saudara? Slamet lan mulya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di JKI MCC. Puji nama Tuhan, info sepekan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua di Hotel Grand Soba Solo Baru jam 5 sore. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Mas Nunus. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang datang double nanti sore akan mendapatkan berkat yang double juga, karena ada sesuatu yang menarik juga yang nanti akan disampaikan oleh Mas Nunus di sore hari. Kemudian untuk hari Senin ada latihan tamborin bagi teman-teman yang cewek-cewek yang masih muda maupun yang masih anak-anak bisa bergabung di latihan tamborin dan dance di Maestro pukul 6 sore. Kemudian untuk hari Rabu pagi hari pukul 10 di Radio Immanuel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu longgar bisa mendengarkan siaran kristal yang akan dilayani oleh Bapak Gembala ataupun nanti bisa dilayani oleh Pak Heri, Bu Retno atau Mas Nunus setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Radio Immanuel. Kemudian sore harinya pukul 6:30 malam ada Oikos Ngipang. Di tempatnya siapa Pak Diki? Mas Pandu. Untuk hari Rabu besok Oikos Ngipang di tempatnya Mas Pandu pukul 6:30 dan Oikos Plesungan besok hari Rabu pukul 6:30 juga di tempatnya Bapak Iwan di Plesungan. Kemudian hari Kamis untuk teman-teman yang sudah dijadwalkan pelayanan di hari Minggu bisa datang di latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, kemudian pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Dan hari Jumat kembali saya menghimbau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di Menara Doa MCC. Saya rindu biarlah jumlah pendoa-pendoa ini boleh bertambah, karena 1-2 orang kalau berkumpul menaikkan doa, yakinlah bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa. Biarlah kita semuanya boleh membawa setiap kerinduan-kerinduan JKI MCC melalui Menara Doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanek. Bagi teman-teman yang belum join, teman-teman pemuda remaja, saya mengajak teman-teman bisa bergabung di ibadah pemuda remaja Metanek pukul 5:30 sore. Kemudian minggu depan kita kembali lagi beribadah di tempat ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh mengajak keluarganya ataupun yang hari ini tidak kelihatan datang bisa diingatkan kembali untuk datang di ibadah raya yang pertama
pukul 8 pagi dan ibadah raya yang kedua pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang perlu sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih Mas Adris Asmara. Rungkat Pak Heri. Lapa Adris Romansa. Mah nyanyi Happy Asmara. Tapi memang Mas Adris ini spesialis lagu-lagu kayak gitu ya. Kalau nggak keluar lagu itunya kok kayak ada yang hilang gitu ya. Kok nyanyinya harusnya yang seperti ini tadi gitu ya. Memang luar biasa. Hasratnya ingin bergoyang gitu ya. Aduh. Kayaknya bisnis sekali lagi Pak. Kurang puas kita goyangnya. Ya Pak Diki ya, tadi kan duduk Pak, kita nanti habis ini kita nyanyi sambil berdiri ya Pak. Ketipungnya belum ada, nanti kita ambil yang ketepang Pak. Saya kemarin malam sudah ngobrol sama Mas Samuel, kayaknya tambahi ketipung enak gitu ya. Jadi bantu doa Bapak Ibu, sudah ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga di JKIMCC yang sudah ngasih sama saya, ini untuk beli ketipung gitu kan. Dan saya sedang berusaha mencari ketipung dan ketepang tadi. Ketipung dan perkusi, karena uang yang dikasihkan cukup lumayan. Saya pikir nih dibelikan ketipung bisa dapat 4 mungkin. Ya lumayan, jadi saya bilang boleh enggak saya belikan ketipung dan perkusi sekalian gitu. Beliau bilang boleh gitu. Akhirnya ya nanti tinggal lagu-lagu kayak gitu diperbanyak Mas, biar kita makin seru. Kok bisa-isane gitu, rungkat barang gitu ya. Wah, besok ada lagu ruwet gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, tadi saya nambahin Mas Adris tadi pengumuman hari Jumat Menara Doa. Memang kami saya mau jujur ya, ini kan tadi Pak Heri membuka dengan kejujuran, saya juga mau jujur. Jujur setiap kali Jumat itu saya itu ngeluh. Saya itu kadang sedih, prihatin gitu ya, kenapa kok ya doa itu hanya 6, 7 gitu. Barangkali mungkin di ruangan ini Bapak Ibu Saudara adakah yang punya waktu, punya hati untuk join menjadi pendoa setiap hari Jumat. Nanti ketika pulang bisa menemui saya atau Mas Adris atau Mbak Dita. Sampaikan saja, Pak saya mau jadi pendoa. Jadi nanti kami tiap Jumat itu rutin gitu loh, ada berapa orang gitu. Karena selama ini hanya saya hitung ya, saya, Mbak Dita, Mas Yonat, Lisa, Mas Adi, Mas Adris, sama Niel. Nama Niel. Ya, jadi sedikit sekali gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa gitu kan. Wong Tuhan juga tidak harus ribuan, tapi saya percaya kalau saya terbuka seperti ini barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang tergerak, saya tak mau tiap Jumat. Jam berapa Mbak Dita? Mbak Dita? Jam 6 sampai jam 7 ya? Ya, jam 6 sampai jam 7. Kadang-kadang enggak sampai jam 7. Kadang-kadang jam 7 kurang seperempat sudah selesai. Enggak lama kok. Hanya menjadi pilar-pilar doa. Di situ ngapain? Memuji Tuhan, renungan sebentar lalu kita berdoa syafaat. Jadi perkembangan kemajuan JKIMCC itu tidak lepas dari perjuangan rekan-rekan tim doa ini. Walaupun jumlahnya saya bilang ya tidak banyak ya, mungkin dibilang minor gitu ya. Dibandingkan pelayanan yang lain tidak banyak yang berminat di pelayanan ini. Tapi saya percaya pelayanan ini punya tempat tersendiri di hatinya Tuhan. Ya, karena orang-orang ini yang berdoa. Ingat ceritanya Maria dan Marta? Betul? Marta, kamu menyusahkan dirimu, tapi Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah itu tugasnya pendoa. Jadi saya dorong sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang rindu silakan hadir. Dan pengumuman terakhir tambahan, Bapak Ibu saya mohon setiap rekan-rekan Oikos dan juga seluruh jemaat segera bersiap, tanggal 28 Juli kita sudah opening untuk Family Day. 28 Juli sudah pembukaan. Hasil rapat daripada kemarin evaluasi tengah tahun sekaligus rapat pembentukan panitia. Makanya Pak Heri dan juga Pak Daniel kemarin survei ke Kemuning dan Tawangmangu untuk mencari tempat Family Day-nya. Family Day itu sebenarnya rangkaian Bapak Ibu. Rangkaian dari akhir Juli, gongnya, puncaknya di akhir Agustus itu ibadah Padang.
Tahun lalu seperti itu puncaknya ibadah padangnya. Tapi dari akhir Juli sudah berbagai macam perlombaan. Nah besok 28 Juli sudah pembukaannya. Jadi segera harap bersiap, di pembukaan ada apa? Yang pertama senam bersama, supaya kita semua sehat. Ya, tahun lalu senam juga kayaknya penggemarnya banyak itu ya, kita senam seru sekali. Goyang sekali senamnya kemarin. Tahun ini pasti akan lebih seru lagi. Kemudian ada beberapa lomba. Ya saya belum bisa buka lombanya, tapi segera bersiap diri. Besok tanggal 28 itu senam dan ada beberapa lomba yang dijamin heboh lomba-lombanya. Ya tim acara sudah mempersiapkan, kemarin saya ada di grup acara itu, saya lihat sudah beberapa hal dipersiapkan oleh beliau-beliau ini. Jadi silakan mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara mulai dibahas di Oikos, siap yang mau join lomba, segera mulai dimotivasi, kalau ada lomba kelompok, biasanya kan lomba kelompok. Tak bocorin dikit aja, salah satunya besok 28 lomba masak ya. Salah satunya, masaknya masak apa masih kami simpan dulu, tapi itu sifatnya kelompok. Dan khusus tahun ini karena mungkin tahun ini dan ke depan ya, karena oikos kita makin banyak, jadi kelompoknya tidak wajib satu oikos, tidak. Misalkan oikos Kartosuro akan berkolaborasi dengan oikos Jebres, boleh. Jadi satu grup, nanti diberi nama grup apa. Jadi nama lombanya lomba grup, lomba kelompok. Kalau yang mau mewakili oikos sendiri ya enggak apa-apa, misalkan oikos Ngipang sendiri khusus boleh. Tapi oikos yang lain, mari kita bersatu, ben koyo Power Ranger, bersatu kan menangan biasanya atau boleh, karena oikosnya banyak. Kalau 8 oikos semua ngirim satu kelompok, 8 kelompok, kompore sopo nanti ya. Kompore wolu berarti ya kan, jurinya kan juga blenger ya, nyucipi 8 gitu kan. Nah menunya apa, tahun lalu apa tahun lalu? Nasi goreng, tahun ini bukan Bu. Wah, tahun ini fried rice. Podo wae. Nggak. Saya sudah dapat bocorannya, tahun ini bukan nasi goreng, khusus. Dan formatnya seperti MasterChef. Bapak Ibu tidak perlu bawa bahan. Bahan disiapkan sama panitia. Jadi nanti sean juga bahan, entoke opo itu yang dimasak. Tak kasih kisi-kisinya dulu loh ya. Jadi silakan bersiap-siap. Lombanya lomba apa masih kami rahasiakan. Masak apa? Adris Asmara. Sekarang jadi Adris Facebooker. Masak air. Untung Bapak Ibu udah nyaut biar mateng gitu. Ya, jadi kami masih simpan, segera dipikirkan apakah Anda mau kelompok-kelompok per oikos atau pengen wah kita enak gabung karo iki gitu kan. Plesungan gabung sama Solo Selatan atau Jebres gabung sama Colomadu misalkan, silahkan bebas. Lombanya tak kasih bocoran dulu, yang lain kita simpan dulu ya, simpan dulu. Itu saja Bapak Ibu Saudara, segera mempersiapkan diri, 28 Juli ada lomba-lomba. Hanya memang saya juga bocorkan, biasanya karena ada senam, biasanya lomba ibadahnya akan diajukan. Tahun lalu pun kalau Bapak Ibu Saudara ingat, diajukan 1 jam. Biasanya lomba ibadah jam 8, ibadahnya dibuat jam 7. Lalu setengah 9 selesai, kemudian senam. Nah kemungkinan besar 28 Juli juga akan dibuat seperti itu, jadi harap mempersiapkan diri. Jauh-jauh hari saya pesankan supaya Bapak Ibu Saudara tidak kaget gitu ya. Nanti kan kalau datang terus kaget, wah kan gitu. Opo? Sudah, mari kita akhiri dalam doa. Semakin hari semakin tidak jelas. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita nanti juga berdoa untuk Pak Anton. Masih dalam proses pemulihan ya Bu. Tadi saya tanya sama Excel, kita berdoa untuk Pak Anton. Ada lagi mungkin yang dapat info? Semua sehat ya? Puji Tuhan, nanti kita berdoa untuk Pak Anton. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi siang hari ini. Sudah berkat rohani yang kami terima, yang kami boleh rasakan. Lewat puji-pujian hati kami bersuka cita, lewat firman Tuhan kami bersyukur, kami dikuatkan, kami diteguhkan, ada pengharapan yang terus menerus menyala dalam hati kami. Untuk kami terus mengiring Tuhan, bahkan terlebih lagi kami dilatih menjadi pribadi manusia baru. Dimulai dengan bulan ini belajar memperkatakan kebenaran, menghidupi perbuatan kebenaran.
Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah Tuhan seluruh jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati di dalam keluarganya, menjadi keluarga yang hangat, harmonis, penuh dengan cinta kasih mesra. Ada kehangatan di dalam keluarga kami, dijauhkan dari perpecahan dalam keluarga, tapi keluarga kami menjadi keluarga yang bersatu padu, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, yang kami kerjakan dengan susah payah, kami kerjakan dengan tanggung jawab dan kejujuran. Orang lain di luar sana boleh berkata, hari-hari ini perekonomian lesu dan sepi. Tapi biarlah kami boleh beriman. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ada berkat-berkat tersendiri bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat yang terindah Tuhan curahkan dalam pekerjaan tangan kami. Dibuat berhasil, dibuat beruntung, dibuat ramai Tuhan. Sehingga boleh sungguh-sungguh mendatangkan berkat untuk penghidupan kami maupun juga untuk orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami. Sehingga kami dipakai jadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan berkatilah anak-anak kami yang sekolah dalam pendidikan mereka. Berkati pendidikan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, pintar, cerdas, jenius, beroleh banyak kesempatan-kesempatan baik dalam beasiswa, dalam perlombaan-perlombaan, menjadi siswa teladan, menjadi mahasiswa yang berprestasi, sehingga boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, setiap kami memiliki pergumulan, memiliki tantangan kehidupan permasalahan yang sedang kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela kami. Kami percaya tidak akan dibiarkan kami jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan yang akan mengangkat kami, yang menopang kami. Jawaban yang daripada Tuhan akan ada tiba tepat pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami dimampukan melewati itu semua. Kami dimampukan melewati lembah kekelaman kami ini, sampai pada di mana kami boleh merasakan kemenangan yang daripada Tuhan saja. Terkhusus untuk setiap jemaat yang sedang sakit Tuhan dalam kelemahan fisiknya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Untuk Pak Anton yang dalam proses pemulihan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, memulihkan, memberikan kesembuhan yang prima, sehingga setiap sel metabolisme dalam tubuh Pak Anton boleh diperbaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Di kesempatan kemudian hari boleh bersuka cita kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan sepekan ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan komisi-komisi, oikos, latihan-latihan, semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan, sehingga seluruh pelayanan ini dapat memberkati banyak jiwa Tuhan yang dipermuliakan. Para pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini, apapun dalam pelayanan mereka, dalam bentuk apapun, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, dipakai untuk perkara-perkara yang lebih besar, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga boleh semakin menjangkau banyak jiwa, Tuhan sendiri yang juga dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan rencana kami untuk Family Day, berlomba-lomba, dan juga sampai puncaknya nanti seluruh panitia dimampukan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan acara kebersamaan seluruh keluarga besar JKI-MCC ini, untuk boleh merasakan kesatuan, kehangatan, keindahan komunitas keluarga rohani di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, sementara kami akan pulang, Tuhan akan tolong sertai dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu dan kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita semua dan memberi kita semua damai sejahtera. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat yang terindah daripada Tuhan, daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan, sukacita dan sejahtera daripada Allah Roh Kudus ada senantiasa termaterai dalam hidup kita tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, selamat siang, dan Tuhan Yesus memberkati.